Oke guys, kita pergi untuk ngelilingin kota Batam ya. Ntar gua tutupin dulu pintu rumah. Jadi ini konten vlog pertama gue, motovlog ya, maksudnya konten motovlog pertama gue yang gue buat di channel Pandawa Autocar. Kita jalan-jalan seputaran kota Batam ya, sebelum gue balik kampung ke kampung halaman gue ya, karena rencananya ini untuk beberapa hari ke depan gue akan pulang kampung lagi, dan cukup lumayan lama mungkin ya untuk pulang kampung sekarang. Dan kita lihat lalu lintas yang terjadi di kota Batam, seperti apa para pengguna lalu lintas di kota Batam ini, apakah mereka taat dengan aturan lalu lintas ataukah sebaliknya. Ya mudah-mudahan sih ini bukan apa ya, sebuah video yang membuka aib ya di salah satu kota yang ada di Indonesia, karena bagaimanapun juga kita memiliki beban tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan kepada teman-teman para pengguna jalan raya agar supaya mentaati lalu lintas ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini kita lokasi saat ini berada di kawasan Sungai Panas. Jadi rutenya ini gue akan ke Batu Ampar, ke Nagoya, kemudian juga mudah-mudahan sampai Sekupang sana ataupun kayak Primo lah ya. Kalau Sekupang jauh banget kayaknya, badan gue keburu capek ya. Yang jelas gue akan sambangi yang memang ada lampu merahnya ya, karena bagaimanapun juga lampu merah dibuat ini sebagai norma-norma kedisiplinan kita ketika kita berada di jalan raya. Ya tentunya juga teman-teman sudah mengetahui ketika lampu hijau itu untuk jalan, lampu kuning juga untuk bersiap jalan, dan untuk lampu merah agar supaya berhenti dan memberikan kesempatan terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur lainnya teman-teman. Nah, apa yang terjadi nanti ketika salah satu lampu nyala, misalkan contoh lampunya warna merah yang nyala ya, nah apakah ini ada kesadaran daripada masyarakat Batam ataukah memang masih minim kesadaran masyarakat Batam dengan alasan ya sangat klasik, paling juga karena buru-buru ya gitu. Nah, saya sih menghimbau kepada teman-teman agar supaya seburu-burunya kita pun jangan lupa ketika nyawa itu tidak ada jualan di pasar manapun ya, baik itu pasar Batam, baik itu juga di pasar yang ada di kota besar yang ada di Indonesia ya. Saya selalu mengingatkan bahwasanya nyawa itu tidak dijual belikan, artinya jangan karena keburu-buruan kita kehilangan nyawa kita, apalagi di jalan raya teman-teman ya. Kita ini mengarah ke Nagoya, seperti apa nanti situasi lalu lintas di Nagoya siang hari ini teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian yang tinggal di luar Batam ya seringkali banyak menanyakan di kolom komentar kendaraan yang FTZ itu yang nggak bisa dipopor itu seperti apa sih contohnya ya. Nah kebetulan ini contohnya ada di hadapan kita, yaitu mobil Subaru Legacy ya, BP 1017 Vika
Nah, ini tidak bisa dilakukan pengurusan FDZ-nya ataupun pembayaran PPN-nya karena ini mutlak mobil hanya khusus dipergunakan di area Batam dan sekitarnya, teman-teman. Ya. Nah, di sini bukan berarti bebas pajak ini pajak tahunannya, tetapi mobil ini di STNK-nya itu ada stempel khusus fasilitas FTZ. Dan FTZ ini biasanya PPN yang 10% daripada faktur ya dari pabrik itu tidak dilakukan pembayaran. Nah, kalaupun teman-teman menanyakan mobilnya itu bisa datang dari mana, saya juga bingung jawabnya karena kalaupun kalau di Indonesia ini untuk birokrasinya juga kan tahu sendiri sangat ketat. Namun untuk di Batam ini kayak model Subaru Legacy ya, kemudian juga Wish ya, kemudian juga Land Cruiser ya yang khusus ada di Batam, itu kita juga nggak tahu datangnya didatangkan dari mana gitu loh maksudnya. Karena kalaupun produk Indonesia yang jelas itu nggak boleh kalau tidak dilakukan pembayaran PPN 10% dari faktur, teman-teman, seperti itu. Ya, gambaran seperti itu sih kalau masalah mobil FTZ. Nah, ini kita di lampu merah cukup lumayan tertib ya. Ya, walaupun ada bapak-bapak satu orang itu nggak pakai helm, kemudian juga melewati batas untuk pengendara motor berhenti ya, artinya beliau berhenti di jalur berjalan kaki, teman-teman. Jadi kita udah masuk ke wilayah Nagoya. Saya akan mutar saudara-saudara. Saya akan mutar dulu. Nanti rute berikutnya kita akan ke Batu Ampar, teman-teman. Sorry teman-teman, ini mountingnya kayaknya kendur ya. Saya naikin dulu tuh punya kameranya, teman-teman. Karena udah lama juga nggak dipakai, mounting yang ada di motor terpasang gitu aja, jadi pas tadi dikencengin nggak mau kenceng. Tapi oke lah, masih bisa kita gunakan, teman-teman. Ini kita berada di lampu merah depan Mall Nagoya Hill, cukup lumayan rapi. Nah, namun di sini ada yang memang melakukan putar arah, walaupun itu tidak perbolehkan ataupun tidak bolehkan untuk melakukan putar arah. Ya. Nah, ini di Simpang 4 Martabak Har, masih di kawasan Nagoya, cukup lumayan rapi, saudara-saudara. Kita muter, pokoknya kita hari ini judulnya muter-muter aja dah, karena emang di kantor pun juga kita lagi nggak ada kerjaan ya, jadi kita muter-muter. Nah, ini mudah-mudahan sih dengan adanya video vlog ini, teman-teman yang ada di Kota Batam khususnya, agar supaya meningkatkan kesadaran ketika kita berada di jalan raya ya, teman-teman. Artinya jalan raya ini bukan milik kita seorang, tapi milik semua pengguna jalan raya, karena dibangunnya pun juga melalui duit rakyat yang dititipkan kepada negara gitu, teman-teman. Nah, ini kita di kawasan Windsor. Lalu lintasnya sangat luasa ya, tidak ada kemacetan, tidak ada hiruk pikuk yang sangat luar biasa. Walaupun Batam ini bisa dikatakan kota wisata ya, karena memang ini lagi masa-masa pandemik, teman-teman. Ini kita masih ada di kawasan Windsor mengarah ke Penguin ya, masih lumayan lancar untuk lalu lintasnya, dan sejauh ini belum menemukan teman-teman yang memang melanggar aturan lalu lintas. Dan perlu saya ingatkan, teman-teman, bukan berarti saya ini taat berlalu lintas ya, tetapi kita selaku warga negara yang baik harus saling mengingatkan sangat pentingnya
kedisiplinan ketika kita berada di jalan raya, ya. Karena kalaupun kita tidak disiplin ketika kita menggunakan jalan raya, ini ya tidak jarang istilahnya bersih tegang antar pengemudi, ya. Karena kenapa? Karena ya tadi, karena keegoan kita masing-masing, yang ini pengen buru-buru, yang itu juga pengen buru-buru, gitu loh teman-teman. Ini kita berada di depan Grand Mall Batam, ya, mall baru di kota Batam. Sebelum pandemik mereka lakukan launching mall ini. Nah, ini seperti ini teman-teman, masih dalam tahap wajar karena itu memang boleh berputar arah teman-teman. Kita ada di lampu merah apa ya ini ya, yang dekat BCS itu teman-teman, yang mau ke Taman Kota. Nah, ini sebatas berbagi teman-temannya, berbagi informasi. Kita selaku pengendara kendaraan yang ada di jalan raya, ketika kita menemukan garis seperti yang di hadapan kalian itu, kita jangan sampai berhenti di garis tersebut, karena bagaimanapun juga garis-garis tersebut ketika kita menikmati lampu merah itu diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Jadi kita harus saling menghargai antara pengendara dan pejalan kaki teman-teman. Ya, batasannya ada garis satu ya yang malang melintang, kemudian ada garis kayak rel kereta api. Nah, itu nggak boleh kita pijak ketika kita menikmati lampu merah teman-teman ya. Jadi kita hanya sebatas mengingatkan saja sebagai warga negara Indonesia yang lagi belajar untuk jauh lebih baik teman-teman. Nah, teman-teman yang di luar Batam, nah seperti inilah lokasi Batam yang kebetulan kalian belum sempat berkunjung ke kota Batam, ya, areanya seperti ini. Dan untuk geografis wilayah sendiri, ini tidak seluas di Pulau Jawa ataupun Sumatera. Oke. Ya, kita jalan lagi teman-teman. Kenapa gue buat video motovlog ini? Karena memang banyak sekali masukan ya di kolom komentar channel gue yang memberikan sebuah masukan, dan ini Batam ini katanya kendaraannya ini kurang akan kesadaran berlalu lintas katanya. Jadi ketika kita mau nyebrang aja itu, kalau mobilnya udah kurang lebih 20 meter ya, dengan posisi kita mau nyebrang itu digas aja terus katanya, dan seterusnya. Saya perlu jawab, memang kondisi teman-teman kita yang ada di Batam ini memang seperti itu mungkin sudah menjadi sebuah mayoritas di kota Batam. Artinya ketika kendaraan kita misalkan kepalanya sudah masuk aja, kalau mobil itu sudah memang kurang lebih 20 meteran, mereka akan terus tancap gas. Beda halnya dengan wilayah-wilayah lain ketika kita kendaraan kita sudah masuk salah satu bodinya itu ya, yang memang lagi laju pun mereka akan merem dan memberikan sebuah jalan kepada si penyeberang tersebut ya. Dan itu nggak bisa saya pungkiri, memang fakta di lapangan memang seperti itu ya. Makanya ini sekaligus saya membuat video testimoni ya. Dan ini mungkin saya akan putar arah di daerah Taman Kota ya. Saya sekalian mau coba mengarah ke arah Batu Ampar dan sekitarnya teman-teman ya. Nih kayak begini ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau lagi ada parkir kayak begitu, walaupun udah dekat orang sini, khususnya pengendara sepeda motornya, mereka tidak akan pernah mau memberikan ruang untuk kita parkir ketika kita putar arah teman-teman ya. Kalian lihat sendiri ya barusan ya, ini bukan hoax dan ini fakta. Nah, maka dari itu kita selaku warga negara yang ada di kota Batam harus saling mengingatkan dan menyadarkan diri
pribadi kita dan teman-teman kita, teman-teman ya. Kita balik arah, teman-teman. Nah, untuk di Batam sendiri, kalau memang kalian bermain ke Batam ataupun berkunjung ke Batam ya, di Batam sendiri orang-orang ini cukup lama, teman-teman. Jadi mereka welcome ya, karena di kota Batam sendiri ini berbagai suku, berbagai ras ini ada di kota Batam. Jadi apa ya namanya, tidak gimana ya, ya mereka mungkin merasa sama-sama orang rantau juga. Makanya di sini ketika kalian main ke Batam itu insya Allah untuk tingkat sosialnya, tingkat persaudaraannya ini masih lumayan ketat, teman-teman. Ataupun kental ya, bukan ketat. Kalau ketat itu ikat pinggang. Seperti sekarang nih saya lagi ketatkan ikat pinggang. Nah, ini salah satu contoh mobil FTZ yang bisa dibawa keluar, Land Cruiser Prado ya. Harganya cukup lumayan murah, teman-teman. Harganya cukup lumayan murah dibanding harga nasional seperti yang dijual itu mungkin masih secondnya itu masih bisa di angka 1 miliaran lebih ya. Tapi untuk di sini itu bisa kita dapatkan di angka 500 jutaan. Karena jangan bisa dibawa keluar tulis FTZ dan tidak dilakukan pembayaran PPN 10%. Nah ini sih nggak bisa dilakukan karena platnya sih, makanya nggak bisa diurus itu PPN-nya, teman-teman. Ini kita ada di seputaran Jodoh, teman-teman. Bukan Jodoh ya, Desimo. Sorry, Jodoh belum sampai. Ini ada di seputaran Desimo. Nah, ya abang-abang ini juga harusnya pakai helm. Dia ini kan juga lagi mencari rezeki ataupun menjemput rezeki anak istrinya. Setidaknya untuk satu berkendaranya minimal beliau harusnya memakai helm. Nah seperti ini abang-abang ini. Masih banyak teman-teman yang memang kurang kesadaran ketika berkendara gitu ya, khususnya sepeda motor. Kita nemuin lagi ya si adiknya, kenapa itu motornya yang loncat-loncat kayak begitu. Nah, kita ada di depan Desimo, teman-teman. Kita ada depan Desimo. Sebetulnya gue belum makan. Atau kita makan dulu ya, teman-teman ya. Kita makan dulu deh. Lapar, nanti habis makan kita sambung lagi vlognya, teman-teman. Oh, inilah situasi siang hari di kota Batam. Nah ini ada Lancer, platnya sih B, tapi nggak tahu nih B-nya B beneran atau B bikinan di pinggir jalan ya. Karena setahu saya untuk Lancer yang ada di kota Batam ini jarang sekali mobil yang plat nasional. Nah untuk harga sendiri untuk Lancer kayak Civic ya, kayak Accord, kayak apalagi ke Zemio ya, kemudian banyak mobil-mobil yang di sini memang harganya murah-murah, teman-teman. Kayak Lancer aja di situ yang barusan itu kayak seperti itu maksudnya itu bisa kita dapatkan. Kalau misalkan bagus milik kita bisa dapat di harga 15 juta, tapi paling mahal kalau yang sudah benar-benar mulus full modifikasi itu mereka bisa jual di angka 35 juta. Artinya hampir sama dengan harga mobil nasional, tetapi bedanya kalau mobil sini itu sudah full modifikasi, kalau Lancernya itu harganya kisaran di 35 juta. Kalau di kita kan untuk yang standaran aja kalau Lancer Evo 4 itu berkisar di harga 50 sampai 60 jutaan. Nah ini juga Subaru Outback ya, ini juga nggak bisa diurus juga, teman-teman ya. Jadi banyak mobil-mobil yang memang
teman-teman jarang ditemuin di kota kalian, teman-teman di sini. Ya kita makan dulu ya. Gua punya tempat makan langganan murah enak. Tentunya banyak teman-teman, yaitu di rumah makan Mando. Ya, gua sekarang promosiin aja deh. Kalian kalau yang memang suka makan masakan Padang, di Mando enak, murah, banyak. Kalian tinggal dicari teman-teman. Ya nggak? Oke, kita sampai nih teman-teman di rumah makan Padang Mando Jaya. Oh iya betul, rumah makan Mando Jaya. Ya kita makan di sini, kita makan dulu.